pansos saja. Mungkin saya ini ada yang udah kenal saya. Saya emang aktif di ngonten Instagram gitu kan. Selalu ada di beberapa kegiatan. Cuma di sini pengen sharing aja ke teman-teman IBT, LPPM Untan dan lain-lain. Ini saya mungkin kalau belum kenal, saya adalah sociopreneur, digital marketing juga, Instagramnya saya, lalu suka berkegiatan sosial, digital, bisnis, marketing, itu passion banget gitu. Karena bagi saya marketing itu adalah hal yang seru, seru banget, seru, seru. Perjalanan cerita brand dari awal sampai akhir tuh itu penuh cerita kalau misalnya kita bisa sampaikan dengan baik. Lalu ini LinkedIn saya, portofolio saya, background saya sih sebenarnya kalau root dasar kemampuan digital tuh saya graphic design ya. Saya bisa bilang cukup jago graphic design karena udah mungkin 8-10 tahun kali bergerak di graphic design. Tapi kayaknya graphic design ini bakal kalah nih sama AI. Atau enggak banyak banget nih graphic design di Indonesia. Ya udah deh saya switch ke socialpreneur. Lalu ini agensi saya, lalu remote worker itu mainan mainan bersama komunitas yang saya bangun atas dasar keresahan kok di Pontianak nih gini-gini aja ya. Nggak ada ekosistem digital yang seru ya. Nggak kayak teman-teman saya yang di Jakarta atau nggak teman-teman saya di Bandung, Surabaya, dan Jogja. Karena background saya kuliahnya di sana di Jogja dan 4 tahun di sana itu produktif banget dari mulai kegiatan mahasiswa sampai kegiatan profesional saya ikutin. Nah pas balik ke Pontianak, kok kegiatan profesional nggak ada ya di Pontianak? Ya udah, so I build this community. Saya menjembatani teman-teman yang ingin berekspresi, impresi, terus ya kolaborasi biar kita tuh sama-sama tumbuh secara personal maupun profesional. Alhamdulillah komunitas itu udah jalan 2 tahun teman-teman. Nggak nyangka rupanya anak Pontianak suka ya diskusi. Rupanya nggak nyangka ya anak Pontianak suka ya kolaborasi. Rupanya nggak nyangka ya anak Pontianak itu suka lo belajar bertumbuh gitu kan. Dan alhamdulillah banyak banget yang berkontribusi di komunitas ini. Thank you. Nah, lanjutnya, jadi saya kan diminta ngebahas tentang soal digital skill, karir, job, dan lain-lain di era sekarang gitu kan. Nah, di sini kan ada peserta ya, kayaknya banyak nih, ada 20-an orang kali. Nah, kayaknya di sini pesertanya kebanyakan ada yang pekerja, ada yang sudah kerja, ada yang mungkin mahasiswa-mahasiswa, atau juga lagi sedang masa-masa transisi nih dari kuliah mau ke menuju kerja gitu. Nah, silakan jawab pertanyaan ini dengan jujur gitu kan. Nah, mau masuk ke pemerintahan atau masuk ke swasta, korporat? Ayo, ayo, jujur, jujur. Jawab dong di komen atau di voice. Jujur aja, pengen masuk ke pemerintahan atau masuk ke korporat. Entah itu BUMC, Badan Usaha Milik Cina, atau BUMR, Badan Usaha Milik Rusia, atau BUMZ, Badan Usaha Milik Gen Z. Nah, ayo jujur jawab. Di era di tahun sekarang ya, di kondisi sekarang pengen masuk yang mana? Masuk ke pemerintahan ada, masuk ke korporat. Kalau Kak Eka sendiri mau masuk yang mana nih kalau kalau boleh jujur deh? Pengen dua-duanya, Bang. Ya, pengen dua-duanya nggak bisa Kak, nanti kamu ditendang. Harus satu aja. Ya, setiap dari kita pasti kayaknya punya dream job ya. Setiap dari kita punya hal-hal yang oh kayaknya waktu kecil mimpinya ini, kerjanya ini, pas realita di, di usia dewasa nggak kecapean gitu kan, gitu kan. Dulu waktu kuliah pengennya kuliah jurusan ini supaya biar kerja di bagian ini gitu kan, tapi realitanya nggak seperti itu. Ya begitulah kehidupan teman-teman ya. Hidup itu adil banget gitu. Kadang apa yang kita mau itu bukan yang Allah berikan. Jadi Allah tahu apa yang kita butuhkan. Nah, sebenarnya saya juga di era-era itu bingung juga ya masuk ke pemerintahan atau ke korporat swasta. Karena kan saya dulu di Jogja, jadi saya tuh nggak jarang banget terbentur atau bergesekan dengan pemerintahan. Malah banyaknya ke korporasi. Itu banyak banget tuh dari 2016, 17, 18, 19, 20 tuh banyak banget bersinggungan dengan startup. Tuh di daerah tuh banyak banget karena dulu sempat kerja di startup di Jogja. Jadi Tokopedia, Shopee, Ruang Guru. Nah, tuh saya tuh di era-era itu tuh. Jadi di otak saya tuh kayaknya masuk korporat startup keren ya gitu.
Nah, begitulah teman-teman, hidupnya adalah pilihan, masuk dunia kerja itu pilihan juga. Apapun pilihan itu, teman-teman silakan tanggung jawab sendiri. Nah, oke, selanjutnya adalah, nah, kita ngelihat nih bagaimana kondisi lapangan kerja in this economy gitu. Ya, lapangan kerja di era sekarang nih cukup mencekam gitu ya. Cukup-cukup mencekam gitu kan. Kelihatannya aja damai, tapi sebenarnya secara dasar, secara garis menengah ke bawah itu sangat hancur lebur gitu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan tuh yang di PHK gitu kan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar itu yang efisiensi karyawan dan lain-lain gitu. Dan itu dampak itu luar biasa banget gitu. Saya banyak banget teman di PHK gitu kan. Banyak banget teman di PHK dan mereka bingung banget gitu. Dan hampir setiap bulan kayaknya di tahun 2005 kemarin itu banyak sekali isu-isu lapangan kerja yang terputus. Setuju ya? Banyak sekali, banyak banget dari mulai perusahaan kecil bahkan perusahaan-perusahaan yang besar kayak Tokopedia, Shopee, ya apalagi yang garment-garment tuh di Tangerang, Bekasi itu banyak banget tuh yang mengurangi karyawan atau enggak bahkan perusahaannya kolaps. Ini tahun 2024 sampai 2025, saya belum dapat nih yang 2026 karena mungkin masih Januari ya. Jadi itu data-datanya kayak gini. Angka PHK tuh banyak banget ya. Entah itu yang bagian digital ataupun yang teknikal gitu. Ya, sektor-sektornya tuh manufaktur, jasa, pertanian, perkebunan, startup, wah banyak banget lah. Pokoknya eh, saya ingat banget di tahun 2024 2025 itu tuh timeline PHK tuh banyak banget. Saya stres sendiri gitu. Walaupun saya nggak pernah di PHK ya, cuma tuh ngelihat beberapa teman tuh infonya di PHK, PHK gitu. Nah, inilah kejadian nyata gitu. Kalau ya dalam era digital sekarang, era indie ekonomi gitu, sulit menemukan sesuatu yang pasti ya. Pada dasarnya hidup kan nggak ada yang pasti ya. Nah, apalagi di perusahaan gitu. Banyak sekali teman-teman yang mungkin di perusahaannya udah 5 tahun kerja, 6 tahun kerja, dapat gaji, dapat bonus, tapi keadaannya berubah, ya akhirnya perusahaannya juga turut berubah, PHK dan lain-lain. Selanjutnya, nah rupanya isu-isu itu, isu PHK, isu pengurangan karyawan, itu tuh bukan cuma ada di Indonesia, tapi secara global teman-teman, secara nasional gitu kan. Kalau kalian ngikutin di TikTok, itu banyak loh eh orang di luar negeri gitu kan, dia lulusan di universitas keren, tapi dia sulit dapat kerja. Itu banyak banyak banget gitu kan. Dan perusahaan-perusahaan besar kayak Intel, Dell, Meta, Microsoft dan lain-lain itu juga banyak pengurangan karyawan gitu. Jadi layoff nih udah bukan hal yang kecil lagi tapi hal yang luar biasa besarnya gitu. Nah, ketika kita melihat itu semua, nah masih adakah harapan untuk mencari nafkah atau rezeki atau kerjaan di era sekarang gitu kan? Ya. Apakah masih ada harapan? Ya, selagi matahari masih terbit dari timur ke barat, insya Allah masih ada harapan. Nah, jawabannya adalah masih ada harapan dan akan ada banyak kesempatan baru, tapi caranya berbeda, gitu kan? Perubahan teknologi, perubahan digital, apalagi transformasi AI sekarang itu luar biasa berubahnya, ya. Harapannya masih terus ada, cuma mungkin kesempatannya juga yang berbeda dan caranya juga berbeda. Oke, selanjutnya. Nah, karena kan kita di sini fokusnya ngomongin karir ya, ini seharusnya karir gitu kan. Di sini ada yang sudah bekerja lebih dari eh ada yang baru bekerja di bawah 2 tahun ada, yang masa durasi kerjanya masa karirnya kurang dari 2 tahun ada. Mau tahu dong? Kalau saya udah lebih dari 6 tahun. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang lebih dari 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu kan. Atau bahkan baru masuk dunia kerja nih. Nah, mari kita ngomongin karir. Karena karir itu harus diomongin. Bukan cuma dikejar, bukan cuma dicari, tapi harus banget nih didiskusikan. Karena kan kita udah dewasa ya. Ya setelah kuliah, setelah sekolah, apalagi harus kita lakukan? Ya mencari nafkah dan karir gitu kan. Nah, mari kita ngomongin karir. Nah, ketahui teman-teman, karir di era sekarang sama karir 10 tahun lalu itu berbedanya minta ampun. Jauh banget berbeda gitu kan.
Bagaimana karir zaman sekarang dengan karir zaman dulu itu merubah perspektif masyarakat tentang kerja. Dulu orang-orang tua kita menganggap kalau kerja itu harus di kantor, kerja itu harus banting tulang, capek badan fisik, masuk kerja mungkin harus jam 7, pakaian rapi, sepatu, keluar dari rumah, balik-balik jam 5, jam 6. Pokoknya nggak boleh di rumah deh, gitu kan. Nah, karena kalau di rumah dikira pengangguran atau nggak bermanfaat gitu kan. Maka perjalanan karir di era dulu tuh ya kayak gini nih, naik tangga gitu kan. Masuk kerja gitu kan, setahun, 2 tahun, naik jabatan lagi, dan sampai ke puncak direktur gitu. Karir zaman dulu menganggapnya tuh naik-naik ke tangga gitu ya. Pokoknya kalau nggak naik kayak nggak bakalan sukses. Nah, orang-orang zaman dulu berpikirnya kayak gitu, harus naik tangga tuh gitu. Pokoknya kalau udah masuk perusahaan ini gimana caranya 5 tahun 6 tahun ke depan harus levelnya udah naik 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 gitu. Nah, itu gambaran karir ataupun lapangan kerja atau perusahaan atau karir lah lebih tepatnya di era dulu. Tapi in this digital era ya, itu karir itu udah kayak benang kusut gitu, bahkan memanjang gitu ya. Orang tuh udah nggak mikirin karir itu harus ke atas. Jadi dia tuh kayak benang kusut gitu. Bukan nggak jelas ya, ya banyak arahnya gitu, banyak banyak jalannya. Nah, ini mari kita bahas. Ya, karir zaman dulu dari segi stabil, ya dia stabil perusahaannya mungkin 10 tahun stabil gitu kan. Tapi kalau di zaman sekarang itu lowongan kerja makin banyak, informasi kerja makin banyak gitu kan. Karir path-nya, nah dulu tuh linear, harus progresif dari bawah ke atas. Sekarang tuh nggak harus gitu. Maka kayak tangga, dulu tuh kayak tangga ke atas. Nah sekarang itu tuh tangga itu bisa miring gitu. Bisa miring, maka non linear gitu. Makanya banyak banget orang-orang yang dulu kuliahnya di perbankan, kuliahnya di pertanian, kuliahnya di hukum, kuliahnya di apa, malah masuk kerjanya ataupun kerjaannya malah jadi content creator, malah jadi jualan ini, malah jadi IT dan lain-lain. Itu banyak banget gitu. Atau malah jadi bagian tim bisnis. Importance of degree dulu pastinya memandang degree atau lulusan. Zaman sekarang lulusan itu sebenarnya nggak terlalu necessary, tapi skill, experience, and certification matter more gitu kan. Oh, kamu punya skill teknis apa? Kamu bisa apa? Portofolio kamu gimana? CV kamu gimana? Kamu di sosial media gimana? Oh, rupanya kamu pernah ikut bootcamp. Oh, rupanya kamu pernah ada sertifikasi Coursera, LinkedIn, atau Google Certification. It's matter zaman now. Itu workplace loyalty ya. Workplace-nya dulu tuh high value rewarded. Sekarang less loyalty expected from both side gitu. Jadi ya mungkin dari segi loyalitas ya udah berubah gitu kan. Makanya kalau sering menjadi bahan cemoohan tuh atau diskusi, Gen Z pelin-pelan kerjanya berubah-berubah gitu kan. Lihat zaman dulu orang bakal bertahan satu pekerjaan bertahun-tahun gitu. Tapi zaman sekarang kayaknya setahun 2 tahun kerja it's enough, mulai ke pekerjaan baru dan lain-lain. Itulah realitanya gitu. Fleksibel dan sebagainya ya banyak banget gitu. Work life balance highly apa nih di sini nih? Highly prioritize. Nah, gitu. Jadi work life balance pokoknya kerjanya jam sekian, kalau udah selesai jam kerja nggak mau kerja lagi gitu dan lain-lain. Dan nah nih karir pas tuh zaman dulu tuh mungkin side hustle tuh nggak banyak ya. Side hustle tuh nggak banyak. Jadi tapi zaman sekarang orang orang pulang kerja itu kerja lagi side hustle. Entah itu ngonten, entah itu live TikTok, entah itu affiliate, entah itu jualan online, entah itu nginput data, nulis artikel dan lain-lain. Nah, itulah side hustle tuh zaman sekarang tuh minta ampun banyaknya. Itulah perubahan-perubahan di era sekarang soal karir. Nah, sederhana banget nih. Dulu cari pekerjaan, dapat kontrak, kerja sampai 10 sampai 20 tahun dan pensiun gitu kan. Ya, pokoknya dapat kontrak, udah nih pasti kayaknya bakal lama di sini. Tapi era sekarang itu berubah, teman-teman. Cari peluang gitu kan, buat personal brand, konten, cari tahu kemampuan diri, kelebihan, potensial, upgrade skill, ikut kelas, bootcamp, diskusi, seminar, webinar, kerja 2 3 tahun,
upgrade skill lagi atau perbarui skill atau cari skill yang baru, lompat, mulai bisnis kecil, kolaborasi, repeat. Nah, jadi tuh panjang banget eranya tuh perjalanannya gitu ya. Maka di sini nggak ada tuh istilah 10 tahun, 15 tahun kerja di perusahaan sama untuk generasi sekarang. Paling 2 3 tahun habis itu lompat cari potensial skill lagi. Yang penting bisa dapat income, bisa happy dan bisa mengekspresikan kemampuan diri. Nah, rupanya teman-teman, kalian kalian udah sadar lah kalau di era sekarang tuh satu pekerjaan tuh nggak cukup gitu untuk hidup layak. Maka 30 juta pekerja Indonesia itu memilih multi job dan overwork gitu. Siapa di sini pekerjaannya bukan cuma satu doang? Kayaknya ada lah ya. Ada ya minimal 2 atau 3 lah. Ya, pasti mungkin di sini yang udah kerja kantor pengen lagi nambahin job lagi gitu. Karena ya banyak faktor ya, dari faktor ekonomi, mungkin ekonomi kita lagi sulit, semuanya serba mahal, kebutuhan lagi mahal dan lain-lain. Dan gaya hidup juga udah berubah gitu kan. Jadi kayaknya sulit banget nih kalau misalnya kamu udah berkeluarga, tapi yang pencari kerja penghasilannya cuma 2 juta. Itu sulit banget dah, sulit banget hidup. Maka ya wajar banget nih kalau di era sekarang banyak banget generasi yang cari banyak kerjaan gitu. Itulah realitanya gitu. Nah, menurut teman-teman, setelah kita melihat banyak banget informasi seputar karir, realita kerja, apakah informasi lowongan kerja itu sedikit atau banyak gitu? Nah, menurut teman-teman deh, mau dong kita ngobrol biar saya nggak ngomong sendiri. Menurut teman-teman, lowongan kerja tuh di era sekarang banyak atau dikit ya? Gimana teman-teman? Ada yang bilang banyak ataupun boleh tulis di komentar. Banyak, wah, ada yang bilang dikit atau banyak gitu kan? Wah, banyak nih. Oh, lowongan kerja banyak, lowongan kerja dikit gitu kan. Nah, secara data teman-teman, banyak tapi masuk susah. Wah, ya gitulah teman-teman ya. Nah, jadi kalau dari segi global, itu tuh ada istilah the talent paradox, navigating the oversupply of highly educated worker. Too much talent, too few job, teman-teman. Lowongan kerja itu banyak atau sedikit, itu sulit banget diprediksi gitu kan. Tapi sebenarnya yang banyak itu adalah lowongan-lowongan kerja yang informal atau UMKM. Itu banyak tuh. Cuma kalau korporat-korporat itu nggak terlalu banyak teman-teman. Maka di situ too much talent, too few job. Ya, lihat setiap tahun ada berapa sarjana S1 yang graduate gitu. 3.000, 5.000 atau bahkan lebih gitu kan. Itu banyak banget. Nah, mereka kan educated worker kan. Mereka tuh oversupply rupanya. Ya, ini keadaannya seperti itu teman-teman. Makanya sekarang tuh banyak banget bisnis-bisnis atau lapangan kerja yang informal. UMKM, coffee shop, dan lain-lain gitu kan. Itu yang informal, yang nggak korporat gede gitulah. Nah, itu banyak. Cuma ya lagi-lagi lah ya, lapangan pekerjaannya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah sudah sesuai dengan legalitas, dan lain-lain. Nah, too much talent, too few job gitu. Emang talentnya kebanyakan, tapi lapangan kerjanya itu kalau yang well prepare banget atau yang ideal banget itu nggak terlalu banyak. Ya, ini datanya emang ini menurut Kevin Wheeler ya, Future of Talent Institute. Nah, selanjutnya, salah. Apa yang membuat ini semua oversupply? Apa yang membuat semua ini menjadi kok banyak kayak S1, S2 yang menganggur pekerjaannya? Nah, jadi saya tuh pernah waktu dulu di kantor pernah interview S2. Interview S2 dia ngelamar kerjanya sebagai sales gitu. Saya kagetnya minta ampun karena oh dia S2 gitu ngelamar sebagai sales gitu. Padahal sales di kantor saya itu gaji cuma di bawah 2 juta gitu. Kok dia mau ngelamar kerja di sales gitu kan. Jadi saya melihat wah sayang banget nih punya kemampuan, punya edukasi kayak gini, educated worker cuma rezeki atau lapangan kerjanya tuh kayak gini gitu. Maka beberapa alasan adalah rapid expansion of higher education. Ya, banyak sekarang tuh kan S1 tuh edukasi-edukasi tinggi tuh banyak lah ya. Orang-orang tuh udah banyak kayaknya orang sekarang udah melek habis sekolah, habis SMA, pengen kehidupan yang lebih layak, salah satunya adalah S1 gitu. Kuliah gitu kan. Rapid expansion terlalu cepat gitu, teman-teman.
Kedua adalah skill mismatch. Nah, apa yang dibutuhkan perusahaan yang berubah banget, itu banyak banget yang nggak cocok di era sekarang, di anak muda sekarang gitu. Nah, ini skill mismatch ini parah banget gitu. Misalnya dia ngelamar menjadi akuntansi gitu, jadi data atau akuntan, kuliahnya jurusan akuntansi. Rupanya pas di interview kok nothing gitu, kok bener-bener kayak nggak ada dasar ilmu pengetahuannya gitu kan. Berarti kan skillnya nggak match nih, nggak match, nggak matching gitu. Nah ini PR-nya banget nih, PR banget. Rupanya apa yang ada di kuliah itu juga nggak sesuai dengan realita dunia kerja. Bisa faktornya adalah kemampuan diri kita. Nah, ketiga adalah teknologi disruption, teman-teman. Nah, banyak banget nih ya perubahan teknologi, internet, AI itu banyak berubah. Dulu mungkin perusahaan butuh tim graphic designer, tim content creator, tim IT dan lain-lain. Sekarang ada AI, ada agensi AI gitu kan. Teknologi berubah banget nih. Kalau di grup remote worker ini di grup komunitas tuh ini tuh sering menjadi diskusi ya, kayak betapa berubahnya teknologi itu dalam lapangan kerja gitu. Lalu globalization, the ability to outsource work globally has increased competition for high skill job in developed economies. Jadi secara global tuh seperti ini. Bahkan kalau kata CEO LinkedIn itu sekarang tuh udah eranya freelancer gitu. Nah, lebih baik hire outsource work freelance daripada yang full time karena outsource mungkin gajinya nggak lebih lebih ringan dibanding yang full time. Lalu yang freelance ya ataupun outsource kemampuannya lebih oke dibanding yang harus hire junior lagi. Jadi perubahannya sesignifikan itu. Makanya kalau dalam dunia remote worker atau di dunia freelance, freelance tuh sekarang lagi gacor banget gitu. Lagi banyak banget di negara-negara luar itu. Kalau kalian pahami, negara-negara luar itu pada banyak nyari talent-talent dari Asia. Malaysia, Singapura, Indonesia gitu kan. Karena dibanding hire tim dari mereka gitu. Karena mungkin budgetnya lebih besar. Nah, kita ngelihat nih, ini saya belum update datanya 2026 karena belum dapat juga lagi dari tadi nyari-nyari kayak apa sih fastest growing and fastest declining job. Pekerjaan-pekerjaan atau jobs yang lagi naik banget dan pekerjaan-pekerjaan yang bakal hilang. Nah, hampir semuanya adalah pekerjaan yang di bidang digital atau IT. Nah, itu hampir semuanya. So, teman-teman yang di webinar sekarang yang ngerasa banget kemampuan digitalnya itu less atau kurang, ayo grow, tumbuh gitu. Ikut ikut apapun itulah. Coba cari potensial diri dan pilih kemampuan potensial digital kalian itu apa. Ya, AI, machine learning, sustainability specialist, ya dan lain-lain. Kalau fastest declining job, ya job-job yang bakal hilang tuh kasir, data entry, accounting, legalisir, wah udah banyak banget. Door to door sales worker, nah, tuh job-job yang bakal hilang gitu. Jangan meremehin teman-teman karena ini benar-benar datanya kayak gitu. Contohnya aja sekarang kayak kalau dari segi dunia marketing ya, ya paling mudah tuh adalah adanya TikTok Live ya dan kolaborasi sama Tokopedia itu adalah bukti perubahan job, bukti perubahan zaman yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Gitu. Nah ini, so selanjutnya adalah skill nih. Nah, ngomong-ngomongin soal skill, skill tuh kan kalau dari secara formal itu soft and hard skill. Nah, kemampuannya kasar, kemampuan yang lembut gitu kan, atau technical or soft skill atau human skill. Nah, pada umumnya di tahun 2025 tuh ada top 10 skill ya yang paling banget dibutuhkan. Ya, ini silakan dipelajari ya. Analytic, innovation, active learning, complex, critical thinking gitu kan. Kalau saya sih pengen highlight di warna oranye teman-teman. Teknologi use, monitoring and control atau enggak teknologi design and programming. Ini kemampuan teknologi penting banget ya teman-teman ya. Kemampuan ini teknologi penting banget. Ini mungkin kalau teman-teman tahu ya, saya tuh di kantor istri saya itu pernah ada anak magang. Di kantor istri saya ceritakan istri saya manajer, pernah ada anak magang dari satu perguruan tinggi. Dia tuh magang di perusahaan istri saya, kok lama kerjanya. Pokoknya tuh lama kayak ngutak-ngatik komputer tuh lama banget. Rupanya dia lagi buka spreadsheet gitu kan. Terus dia tuh bingung, pokoknya bingung banget gitu.
Pas ditanya istri kok bingung, kenapa bingung gitu? Iya kak, ini nggak tahu gimana caranya save dokumen atau nggak save, dia tuh nggak tahu gimana cara download dokumen di spreadsheet gitu kan. Wah dia nggak tahu cara itu. Terus dia cari-cari, kak gimana ya kak save di spreadsheet? Wah itu kayak kok bisa di spreadsheet di save padahal spreadsheet ya nggak perlu di save tapi ada gitu kan. Nah, lalu selanjutnya adalah banyak banget nih kemampuan digital yang harus banget dipelajari teman-teman. Minimal teman-teman sudah harus melek teknologi gitu kan. Apalagi teman-teman yang mungkin masuk ke dunia kerja, masuk kampus, terus masuk dunia kerja, pengennya yang kantoran, yang depan laptop, depan komputer atau office. Nah, mulai dari sekarang deh melek gitu kan. Kalau bisa jago lah gitu. Nah, di sini kan teman-teman punya banyak skill ya, saya yakin ya, entah itu technical, entah itu hard ataupun soft gitu kan. Ada yang di sini kayaknya ada content creator, ada yang di sini mungkin digital marketing, sosial media, atau apalagi nih mungkin yang saya kenal-kenal. Ada yang MC, ada yang guru, ada yang dosen mungkin kan. Nah, itu kan adalah job-job yang di era sekarang gitu. Nah, teman-teman harus ketahui adalah keadaannya tuh berubah teman-teman. Keadaannya itu berubah. Hilang. Sudah ada belum ya? Apa masih ini? Sudah tampil, Bang? Oh, sudah tampil ya? Ya. Oke. Oke, my screen. Nah, ini. Ya. Jadi teman-teman kan di sini punya skill ya, masing-masing ya. Punya skill. Terus mungkin ada di sini yang masih bingung kemampuannya apa, kelebihannya apa, gitu kan. Atau mungkin lagi persiapan karir, atau mungkin yang 2 tahun kerja masih bingung jagonya apa. Nah, di sini saya pengen ketahui teman-teman, kalau skill tuh udah berubah banget di era sekarang. Maka ada istilah yang namanya, nah, pernah dengar istilah ini? T-shape, T-shape skill, T. Jadi T dia, kemampuan T atau T-shape skill. Maka teman-teman di era sekarang itu penting banget mengetahui ini dan memahami ini, gitu kan. Ada yang namanya istilah T-shape skill atau T-shape kemampuan, kemampuan T. T-shape person adalah julukan untuk seseorang yang mempunyai beberapa skill, tapi fokusnya hanya dalam satu bidang. Nah, nih, kan di sini mungkin ada yang punya kemampuan digital, ada yang mungkin kemampuannya graphic design, programmer, video editor, MC, kemampuannya apalagi nih? Nulis-nulis gitu kan. Itu kan semuanya kemampuan ya, entah itu yang teknik ataupun yang soft. Maka di era sekarang, teman-teman tuh harus memahami T-shape nih. T-shape itu adalah T, itu teman-teman harus punya kemampuan yang depth, kemampuan yang jago banget, harus punya satu kemampuan yang jago banget, yang menguasai banget, yang suka banget. Nah, ini harus nih, ya. Itu harus. Jadi, kuasai dulu satu kemampuan yang kira-kira kalian kuasai, yang suka, jago gitu. Perdalam. Nah, habis itu rupanya di era sekarang jadi spesialis aja nggak cukup gitu kan. Maka teman-teman juga harus lebarkan dengan yang di atas garis itu, basic knowledge atau skill. Nah, gitu kan. Jadi jangan cuma bisa nulis doang gitu kan. Jangan cuma jago public speaking doang atau jangan cuma jago desain doang. Boleh jago, dalamin, kuasai, tapi buat itu seperti T, garis ke atas tuh, basic knowledge and skill. Nah, itu contohnya kayak gini teman-teman. Nah, mungkin saya nggak bisa jelaskan secara dalam karena mungkin ada pertemuan lagi kita akan ngebahas tentang T-shape skill ataupun umumnya adalah generalis, spesialis, bahkan T-shape, M-shape, sama V-shape. Kemampuan di era sekarang gitu. Contohnya gini teman-teman. Ada yang di sini suka konten. Nah, kalau teman-teman suka konten, maka pasti kan belajar nulis, belajar video, belajar apapun itu kan, konten strategi, mikirin konsep, mikirin plan dan lain-lain. Nah, itu tuh dikuasain teman-teman, dijagoin banget lah pokoknya. Nah, kalau udah cukup jago, maka sedikit memperlebar sayap gitu. Ke mana? Ke sosial media, SEO, marketing, dan lain-lain. Jadi, kalau bisa
ada satu skill yang kalian jago dan usahakan diperlebar kolaborasi dengan skill-skill atau kemampuan lain. Nah, misalnya kamu jago nulis di kemampuan digital, di konten, di sosial media. Coba sedikit-sedikit belajar tentang iklan. Coba sedikit-sedikit tentang belajar marketing. Coba belajar juga tentang SEO dan lain-lain. Nah, ini tuh nggak harus jago yang bagian atas nih. Yang bagian atas nih nggak harus jago, tapi bisa paham dan lain-lain ya. Tapi kalau yang bagian ini konten, copywriting, video production, UADS itu harus deep banget ya, harus jago gitu. Nah, saya itu mulainya dari graphic design, teman-teman. Saya suka graphic design. Jadi saya suka graphic design, saya suka buat konten, saya suka gambar-gambar gitu kan. Nah, ini saya tuh jago di sini. Konsep, strategi itu root saya tuh atau dasar kemampuan saya tuh di sini. Nah, karena kan saya sudah mungkin 7-6 tahun di kemampuan graphic design, akhirnya saya juga merambah. Kayaknya sayang banget nih kalau saya nggak coba ke belajar ke hal tambahan lainnya, sosial media, iklan, event marketing, community dan lain-lain. Jadi saya tuh nggak mau cuma jago di graphic design doang. Sayang banget karena waktu itu saya sadar banget graphic design ini banyak banget peminatnya. Graphic design ini banyak banget yang jago-jago gitu kan. Graphic design ini pasti bakal diganti sama AI. Saya udah sadar itu. Tapi saya jagoin graphic design sambil saya lebarin kemampuan-kemampuan lain, sosial media, lain-lain, email marketing, dan banyak banget lah. Nah, tapi saya di bagian atas ini, saya di tahap bisa doang lah, tahu, paham gitu. Nah, jadi inilah kemampuan di sekarang tuh, di era sekarang itu udah kompleks banget gitu. Usahakan teman-teman, apalagi pemula ya, temukan satu kemampuan atau skill yang kalian suka, mampu, dan jagoin gitu. Harus push limit sekuat mungkin untuk kuasai hal itu. Nanti kalau udah di levelnya mungkin sudah jago gitu kan, anggaplah mungkin 3-4 tahun, kembangin kemampuan itu ke arah-arah lainnya, ke divisi-divisi lainnya gitu teman-teman. Nah ini kalau ngebahas tentang skill itu kompleks ya, itu mungkin ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi saya pengen memancing ini teman-teman. Di era sekarang penting banget punya satu skill yang jago, lalu dan juga kembangkan ke skill-skill lainnya. Tapi nggak harus jago gitu. Nah, di era sekarang juga apa yang harus kita persiapkan agar bisa bersaing dan bertahan gitu kan teman-teman, ini realita banget ya karena banyak banget teman-teman senior itu ngerasa kayak wah, anak-anak junior tuh pada jago-jago banget ya, kok anak-anak yang senior nih pada terkalahkan gitu kan, pada terkalahkan gitu kan, lalu yang senior-senior udah merasa nggak dapat tempatnya. Kalau teman-teman cari lowongan kerja, ya karena saya pernah jadi HRD ya, dan saya pernah jadi manajer, banyak banget lowongan kerja yang seharusnya levelnya junior, tapi diambil, dimakan sama levelnya senior gitu. Nah, itu kan tantangan gitu. Bahkan yang jago, yang udah jago pun tantangannya adalah yang masih pemula. Nah, maka apa yang harus kita persiapkan? Nah ini, kita harus punya kemampuan ini teman-teman. Adaptif, proaktif, dan strategis. Maksudnya apa? Terus belajar dan upgrade skill teman-teman. Terus belajar. Usahakan satu hari satu ilmu yang teman-teman pelajari gitu. Ya, ikut kelas, ikut webinar kayak gini gitu kan. Udah produktif aja gitu kan. Jangan sampai membuang-buang waktu ke hal-hal yang negatif. Ketika ada event, diskusi, seminar, webinar, atau acara komunitas, upgrade skill banget. Ya, kalau bisa ikut sertifikasi, karena kalau sertifikasi mungkin kurikulum atau belajarnya lebih runut gitu kan. Apalagi teman-teman yang sudah kerja nih. Kan kalau kerja itu kan rutinitas ya, capek gitu kan. Bahkan boro-boro belajar gitu kan. Rebahan aja mungkin adalah hal yang indah gitu. Nah, tapi jangan lupa juga untuk terus upgrade, belajar gitu kan. Salah satunya silakan join ke komunitas remote worker karena itu adalah komunitas belajar buat teman-teman di era sekarang gitu. Atau enggak update terus, ikutin seminar-seminar atau webinar yang dilakukan oleh IBT Untan. Kedua adalah bangun personal branding dan portofolio. Nah, ini penting banget nih. Ya, kalau personal branding tuh sebenarnya penting atau nggak penting ya. Tapi kalau teman-teman ngerasa
harus banget ada di digital, ya penting banget lah personal branding deh. Kamu jagonya apa, kamu kuasai apa, kamu sukanya apa, dan kamu pengen tahu, dan kamu pengen ngasih tahu orang kalau kamu itu bisa apa. Nah, portofolio di sosial media gitu kan, di LinkedIn, di Jobstreet, di banyak-banyak lah pokoknya portofolio. Portofolio itu bisa berbentuk digital, cetak, atau ya kualitas diri kamu gitu. Ketiga adalah teknologi friendly. Nah, jangan sampai teman-teman nggak melek digital, nggak tahu perkembangan zaman gitu kan. Apalagi zaman-zaman AI nih. Kalau bisa teman-teman udah melek lah. Jangan hanya tahu ngetik doang buat prompt. Tolong bantu saya buatkan caption. Itu jangan sampai itu doang tuh. Kalau bisa naik level lagi. Nah, jadikan AI sebagai teman strategis, teman diskusi gitu kan. Kalau bisa ya coba belajar buat gambar, buat konten pakai AI dan sebagainya. Gitu. Lalu keempat adalah entrepreneur mindset. Nah, harus punya mindset entrepreneur. Apa itu mindset entrepreneur? Yaitu mindset yang menciptakan solusi. Nah, membuat solusi gitu. Jangan sampai mindset ini nggak ada teman-teman, karena ya di era sekarang kemampuan digital itu penting dan kemampuan entrepreneur itu juga nggak kalah penting. Keempat adalah ya tahan banting teman-teman, tahan banting banget nih, yaitu harus banget kita semua sedang berjuang ya, kita sekarang semua sedang berjuang dalam keadaan sekarang, ya tahan banting, tahan dari kebosanan, tahan dari mungkin tekanan, tahan dari mungkin revisi, deadline, dan lain-lain. Ya, dan terakhir adalah networking. Go to community. Networking itu salah satunya bisa didapatkan dengan komunitas. Networking itu penting banget. Saya tuh ambisius banget soal networking karena mentor saya pernah bilang sebelum umur 30 Surya harus banyakin networking. Itu kata mentor saya. Maka saya termotivasi banget. Jangan sampai umur 30 kamu nggak punya networking gitu. Karena orang-orang sukses di dunia ini itu bilang kalau network pasti banyak banget lah. Orang-orang sukses itu pasti bernetworking gitu. Entah itu terbuka ataupun tertutup. Nah, mungkin karena udah cukup panjang saya bercerita, apa hal yang bisa key takeaways, apa ya yang poin-poin yang pengen saya sampaikan ke teman-teman. Ini mungkin silakan dipahami di screenshot. Mari pertama adalah taruh perhatian kita tentang pentingnya perencanaan karir. Ya, oh setahun di kantor ini mau ngapain? 2 tahun mau ngapain? 3 tahun mau ngapain? Gitu kan? Ini yang saya pahami banget gitu. Karena dulu waktu saya di perusahaan baru yang udah beberapa kali pindah, tapi saya tuh pindahnya tuh nggak kayak 2 bulan 3 bulan gitu kan, 2 tahun 2 tahun gitu. Perencanaan karir udah matang gitu. Kayak 3 bulan pertama saya harus menguasai ini, 6 bulan pertama harus menguasai ini gitu. Ya. Lalu pengembangan keterampilan. Ya. Kalau punya skill hard skill jagoin. Ya, suka nulis, ayo coba ditajamin nulisnya, coba dibanyak-banyakin gitu kan. Suka konten, suka foto, video, ayo buat karya-karya sebanyak mungkin gitu. Adaptasi dengan perubahan zaman. Yang kedua, apa pesan yang bisa saya sampaikan dari sesi ini adalah, salah. Masa depan bukan hanya milik mereka yang pintar, teman-teman. Ya, pintar doang rupanya nggak cukup. Ya, kamu mungkin kuliahnya IPK-nya 4 atau IPK-nya 3,8, atau mungkin kamu dulu sekolahnya ranking 1 terus, atau enggak waktu di kuliah kayaknya prestasi terus gitu kan. Tapi masa depan adalah milik mereka yang fleksibel, berani, dan terus bergerak maju gitu, teman. Fleksibel, berani itu adalah sebuah anugerah banget ya, didapatkan di era sekarang gitu. Banyak orang yang nggak berani, banyak orang yang nggak berani mencoba gitu kan. Ya, banyak orang yang takut diomongin karena baru sekali ngepost langsung diomongin. Oh, jualan ya. Nah, gitu kan. Oh, sudah mulai berani konten, akhirnya insecure. Ya, fleksibel gitu kan, tahu mana yang kira-kira mampu ataupun kurang. Terus bergerak maju, teman-teman. Udahlah, masih di umur dewasa ini, kalau pengen sukses ya terus gerak maju gitu. Jangan pernah mikirin apa yang orang lain pikirkan. Terakhir adalah, nah ini, the future belongs to those who learn more skill and combine them in creative ways. Jadi masa depan itu
milik mereka yang terus belajar dan mengkombinasikan, menggabungkan mereka dengan cara-cara yang kreatif. Ya, inovatif, kreatif, itu tuh kunci bertahan di era sekarang. Lihat, banyak banget bisnis-bisnis yang tumbang. Kalau saya ngambil bahasa bisnis ya, itu tumbang karena mereka nggak berinovasi. Banyak banget karyawan-karyawan yang di PHK, dikeluarin, dipecat, gitu kan, karena mereka nggak berkembang, nggak belajar, dan nggak kreatif dan inovatif. Gitu. Terakhir adalah thank you teman-teman. Let's connect. Terima kasih.